Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film La Brea, yaitu season 1 episode 7. Yaitu atas requestan dari kalian semua gitu, saya melanjutkan alur cerita film La Brea episode 7. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, bismillah. Di awal kita diperlihatkan Eve yang sedang menggali kuburan untuk kuburan Diana besok pagi. Tiba-tiba Maribeth datang dan mengatakan bahwa kita tidak bersalah. Justru kitalah yang sudah menyelamatkan mereka yang akan terbang. Kalau kita tidak menghentikan mereka, mungkin mereka sudah mati. Di sisi lain, Scott mengajak Riley dan Josh untuk melihat penemuannya dengan Lucas, yaitu sebuah emas batangan. Riley dan Josh pun terkejut melihatnya. Scott pun menjelaskan bahwa emas itu milik Amerika akibat perang saudara. Josh pun menanyakan kenapa emas milik Amerika ada di sini. Scott pun menjelaskan bahwa emas itu jatuh melalui lubang yang lain dari tahun 1800-an, sehingga Scott mengatakan mungkin ada jalan lain untuk pulang. Namun Josh masih tetap menyalahkan ibunya yang sudah mengagalkannya untuk pulang. Ketika Eve bertemu Josh, Eve mengatakan bahwa dia melakukan itu untuk menyelamatkan kamu, tetapi Josh tetap marah dan tidak memaafkan apa yang sudah dilakukan ibunya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mr. G tergeletak dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Mr. G pun sadar dan merasa kesakitan. Setelah itu Mr. G melihat seseorang. Dia kira itu Veronica, sehingga Mr. G pun memanggil-manggil Veronica. Ternyata orang itu adalah Para, wanita yang sebelumnya sudah menyelamatkan Eve dan Levi's dan yang lainnya. Para di sini mendatangi Mr. G sambil membawa pisau. Mr. G pun takut karena dia kira Para akan membunuhnya. Ternyata Para melihat ada ular di dekat Mr. G, sehingga Para pun membunuh ular itu. Mr. G pun berterima kasih kepada Para, sehingga Para melepaskan ikatan dan setelah itu pergi. Tetapi Mr. G masih pusing dan terjatuh, sehingga Para pun menolongnya dan membawa Mr. G. Di sisi lain, orang-orang menguburkan Diana dan Levi's di sini meminta maaf kepada Diana karena dia tidak bisa membawanya pulang. Setelah itu, Dr. Sam ingin berbicara kepada Mary. Dr. Sam mewakili orang-orang agar Mary menyerahkan pistolnya karena sebelumnya Mary sudah membunuh Diana. Mary pun menjelaskan, "Saya tidak membunuh Diana, tetapi saya membela diri." Tiba-tiba Lucas datang dan menyuruh ibunya dan Eve pergi. Mary pun menjelaskan bahwa dia telah menyelamatkan kalian hingga kalian masih hidup sampai sekarang. Tetapi orang-orang tetap ingin mengusir Eve dan Mary, sehingga mereka pun mengambil suara siapa saja yang setuju kalau Mary dan Eve pergi. Ternyata orang-orang pun banyak yang setuju. Begitupun dengan Josh. Scene berpindah kepada Gavin. Di sini Adam memberikan Gavin perjanjian untuk menandatangani bahwa dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang lubang raksasa itu atau lubang pembuangan. Setelah itu Gavin pun pulang dan bertemu kembali dengan Izzy. Tidak lama kemudian Siti datang dan menanyakan di mana Rebecca. Gavin pun menjelaskan bahwa Rebecca sudah terjun. Dan Rebecca memberikan kode kepada Gavin. Gavin memberitahu Siti bahwa tanggal 16 November 1988 yang diberikan oleh Rebecca kepadanya mengacu kepada saat dia diadopsi. Gavin percaya masa lalunya itu ada kaitannya dengan semua peristiwa itu. Gavin juga mengatakan bahwa dia sejak kecil dititipkan di layanan perlindungan anak, sehingga Gavin dan Siti akan mencari tahu. Scene berpindah kepada Mr. G yang sudah sadar dan berada di sebuah gua bersama Para. Mr. G pun menyadari bahwa Para sudah menjahit lukanya dan dia pun berterima kasih kepada Para. Para pun menanyakan kepada Mr. G siapa yang sudah melakukan itu, apakah orang-orang yang bersama kalian. Mr. G pun mengiyakannya.
Para kemudian memberitahukan bahwa kalian bukanlah yang pertama keluar dari cahaya itu. Di sisi lain, Scott memberitahukan Josh, Riley, dan Sam bahwa pada 10.000 tahun sebelum Masehi, iklim di Los Angeles berbeda karena mereka sekarang berada di zaman es. Jadi badai musim dingin yang sangat dahsyat akan datang dan mereka harus bersiap-siap. Mary pun menemui Lucas sebelum dia pergi dari sana dan mengungkapkan kekecewaannya karena sudah mengusir ibunya sendiri. Mary pun memberitahu Lucas bahwa dia membunuh Diana demi menyelamatkan kamu. Tetapi Lucas tetap tidak peduli sehingga Mary pun pergi. Tidak lama kemudian, Eve melihat tiang yang akan jatuh menabrak bangunan tempat Lucas berada, sehingga Mary bergegas menyelamatkan Lucas, tetapi terlambat, yang akhirnya mereka berdua terkurung di bawah beton itu. Orang-orang pun mencoba mengangkat puing-puing itu, tetapi itu sangat berat, sehingga Josh dan Riley memutuskan untuk mencari beberapa peralatan untuk menarik beton itu dengan mobil jeep. Scene kembali kepada Gavin. Di sini Siti memberitahukan Gavin bahwa Gavin waktu itu diserahkan ke layanan anak oleh pendeta di sebuah gereja dari Topanga. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana dan mencari tahu. Saat Gavin melihat foto Siti dan Diana, Gavin melihat bahwa Diana tertembak. Tetapi Gavin tidak memberitahu kepada Siti. Kembali kepada Eve dan Levi's, mereka di sini sedang mencoba menggali terowongan untuk mengeluarkan Mary dan Lucas. Tidak lama kemudian, Lucas bangun dan melihat ibunya mendorong puing-puing yang menyebabkan kerikil berjatuhan, sehingga Lucas menyuruh ibunya untuk menghentikannya. Tetapi akhirnya Mary bisa melihat cahaya. Di luar, Eve dan Levi's mendengar jeritan Mary, sehingga Eve berjanji akan mengeluarkan mereka. Scene kembali kepada Gavin yang mendatangi gereja bersama Siti. Di sana Gavin bertemu dengan seseorang yang pernah merawatnya waktu Gavin kecil, tetapi Gavin tidak mengingatnya. Wanita tua itu menceritakan bahwa kalian berdua dibawa oleh layanan anak. Gavin pun menanyakan gadis yang bersamanya itu sekarang tinggal di mana. Tetapi wanita tua itu tidak tahu, sehingga Gavin pun pergi. Siti pun di sini akan mencoba melacak wanita itu. Kembali kepada Josh dan Riley yang tiba di mobil kontainer. Setelah mereka masuk, ternyata di dalamnya banyak pakaian baru. Riley pun mengganti pakaiannya. Di sini Riley menyarankan Josh agar bersyukur memiliki ibu sebaik Eve. Karena ibumu melakukan itu karena takut kehilangan kamu. Dikarenakan di luar sedang badai, mereka pun tinggal sementara di sana sampai badai mereda. Di sisi lain, Lucas mengalami hipertensi dan ibunya membimbingnya melalui latihan yang biasa mereka lakukan di waktu Lucas masih kecil. Dan akhirnya Lucas pun tenang. Mary pun mengatakan bahwa apa yang terjadi pada ayahnya adalah untuk perlindungannya sendiri. Tetapi ketika badai semakin kuat, puing-puing mulai runtuh di atas kepala mereka. Scene kembali kepada Gavin. Di sini Gavin melihat gambar Diana di HP Siti, sehingga Gavin kembali melihat Diana bahwa dia sudah mati. Gavin pun memberitahukan Siti bahwa Diana sudah meninggal, tetapi Gavin menyembunyikan kebenaran bahwa Diana terbunuh. Siti pun berlinang air mata dan menangis. Kembali kepada Eve, Levi's, Sam, dan Scott. Sam melihat bahwa beton itu akan runtuh, sehingga Scott menanyakan bahwa mereka membuat palka di Los Angeles dengan menggunakan dinamit. Akhirnya Sam punya ide dengan membuat alat peledak dengan menggunakan listrik. Yang mereka butuhkan hanyalah bahan peledak, yaitu mesiu. Mary mengaku kepada Lucas bahwa ayahnya membuat kesepakatan untuk menyerahkannya dan mengatakan dia di balik semuanya. Mary tidak ingin putranya menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara, sehingga Mary harus menghentikannya. Setelah itu Mary dan Lucas saling berpegangan tangan saat Eve dan yang lainnya meledakkan beton itu. Setelah meledak, akhirnya mereka berhasil membuat lubang sehingga Lucas dan Mary bisa keluar dari sana.
dengan selamat. Tidak lama kemudian tempat itu roboh dan untungnya mereka sudah keluar. Di sisi lain, Josh dan Riley mengobrolkan kuliah mereka dan saling canda tawa. Ketika Josh akan mencium Riley, tiba-tiba Riley menghentikannya karena Riley merasa badai sudah hilang. Dan ketika mereka keluar, benar saja bahwa langit sudah cerah, sehingga mereka pun bersiap-siap dan membawa pakaian tebal seperti jaket untuk dibagikan. Kembali kepada Siti, bahwa Siti memberitahukan Gavin bahwa Siti mendapatkan nama seseorang yang Gavin cari. Namanya Ella Jones dan dia seorang seniman. Galerinya ada di Silver Lake sehingga Gavin dan Siti pun menuju ke sana. Setelah sampai di galeri Ella Jones, ternyata orangnya tidak ada. Ketika Siti membaca tanda, Siti pun langsung mengajak Gavin masuk lewat belakang. Setelah itu Gavin pun terkejut melihat patung yang menggambarkan sidik jari yang dia lihat dalam penglihatannya, sehingga Gavin menyimpulkan bahwa Ella Jones terhubung ke tempat itu. Scene kembali kepada Mr. G dikarenakan badai sudah berlalu. Mr. G pun berpamitan kepada Farah dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menolongnya. Di sisi lain, Josh dan Riley akhirnya sudah kembali ke tempat sebelumnya dengan membawa jaket dan pakaian baru. Scott pun langsung mengambil jaket dan memakainya. Di sisi lain, Josh yang sudah mengerti akhirnya meminta maaf kepada ibunya dan menyesali atas perbuatannya yang sudah membenci ibunya. Sehingga akhirnya Eve dan Mary pun tidak jadi diusir dan semua orang pun setuju. Tetapi orang berkacamata meminta agar Mary tetap menyerahkan pistolnya dan itu pun didukung oleh Lucas. Sehingga karena sangat sayang kepada anaknya walaupun anaknya gak pernah nurut, Mary pun memberikan pistolnya kepada Dr. Sam. Sehingga akhirnya mereka tetap bersama dan tetap berkumpul. Dan setelah itu, film pun masih bersambung. Oke, brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah menonton dan mendukung channel Layar 13. Jadi untuk film La Brea ini masih bersambung begitu brother and sister, dan masih ada kelanjutannya di episode 8, 9, dan 10. Jadi sebetulnya film ini tayangnya setiap hari Selasa begitu, jadi harus menunggu dulu begitu. Oke, terima kasih untuk brother and sister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.